Dani memandangi paket itu dengan tangan gemetar. Kertas coklat yang membungkusnya terlihat lusuh, tapi tulisan di atasnya jelas. Untuk Dani. "Mas, lihat ini!" teriak Dani memanggil Dimas dari dalam kamar. Dimas keluar dengan wajah kusut. Begitu melihat paket itu, dia langsung mundur beberapa langkah. Dan gue pikir kita udah selesai sama semua ini. Kayaknya enggak. Ini kayak dia enggak bakal berhenti. Dani menelan ludah mencoba menenangkan diri. Dani mencoba membuang paket itu. Kali ini dia bawa ke tempat sampah besar di ujung gang. Tapi ketika dia balik ke kos, paket itu sudah ada lagi di depan pintu kamar. Gue nggak ngerti lagi, bisik Dani. Ini kayak kutukan. Dimas mencoba berpikir jernih. Kita harus cari tahu siapa yang tangkirim ini. Gue rasa ada yang lebih besar dari semua ini. Malam itu mereka mencoba membuka paket. Tapi sama seperti sebelumnya, bungkusnya nggak bisa disobek bahkan dengan pisau tajam sekalipun. Dani mulai merasa putus asa. Ketika mereka mencoba tidur, suara ketukan keras kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih kasar. Dani langsung melompat dari kasur. Tapi ketika dia membuka pintu, nggak ada siapa-siapa. Hanya ada kertas kecil yang tergeletak di lantai. Di atas kertas itu tertulis satu kalimat. Kau tidak bisa lari, Dani. Dani dan Dimas memutuskan untuk mencari Pak Rudi. Setelah kejadian di kantor pengiriman malam itu, Pak Rudi menghilang begitu saja. Gue yakin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu, kata Dani sambil menghidupkan motor. Mereka pergi ke alamat rumah Pak Rudi, yang ditemukan di salah satu dokumen di kantor pengiriman. Tapi rumah itu kosong, berantakan, seperti sudah lama ditinggalkan. Dani menemukan sesuatu di meja ruang tamu. Sebuah buku catatan lusuh dengan tulisan tangan Pak Rudi. Di dalamnya ada nama-nama yang pernah bekerja untuk perusahaan pengiriman itu. Yang bikin Dani merinding, nama-nama itu semua dicoret, kecuali namanya sendiri. Dan ini berarti apa? Dimas bertanya sambil membaca catatan itu. Dani menunjuk salah satu halaman terakhir. Di sana tertulis, penerus harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Kalau tidak, kegelapan akan mengambil alih segalanya. Dimas mundur dengan wajah pucat. Dan, lu tahu artinya? Lu sekarang yang diincar. Dani mencoba tetap tenang, tapi hatinya penuh ketakutan. Kita harus cari cara buat menghentikan semua ini sebelum dia ngambil gue. Mereka memutuskan untuk kembali ke makam Asri, tempat semua ini bermula. Malam itu, kuburan lebih sunyi dari biasanya. Bahkan, angin pun nggak terasa bergerak. Mereka membawa senter dan buku catatan Pak Rudi, berharap bisa menemukan petunjuk. Ketika mereka sampai di makam nomor 42, Dani melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Di atas nisan itu tergeletak paket yang sama dengan tulisan, untuk Dani. Gue nggak ngerti kenapa dia terus ngikutin gue, kata Dani pelan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah belakang mereka. Dimas langsung memutar tubuh, mengarahkan senter. Dani, ada yang ngikutin kita, bisik Dimas. Dari kegelapan, muncul bayangan tinggi kurus. Makhluk itu berjalan pelan ke arah mereka dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Kalian kembali, katanya dengan suara berat. Bagus, ini waktunya menyelesaikan semuanya. Makhluk itu mendekati Dani, membuatnya terpojok di dekat nisan. Dimas mencoba berdiri di depan Dani, tapi makhluk itu hanya tertawa. Kau tidak bisa melindunginya, kata makhluk itu. Dani mencoba bicara. Apa yang sebenarnya kau mau dari gue? Kenapa gue? Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Karena kau adalah penerus,
Ini takdir yang sudah ditentukan sejak kau mengambil paket pertama. Tapi gua nggak pernah minta ini. Dani berteriak, matanya mulai basah. Tidak ada yang meminta, tapi kau tidak bisa lari. Jawab makhluk itu sambil mendekat. Dimas tiba-tiba teringat buku catatan Pak Rudi. Dia membuka salah satu halaman yang berisi mantra, lalu mulai membacanya keras-keras. Makhluk itu menjerit tapi tidak menghilang. Mantra itu tidak cukup, katanya dengan suara menggelegar. Dimas terus membaca, sementara Dani mengambil paket dari nisan. Dia punya firasat kalau paket itu adalah kunci untuk menghentikan semuanya. Dani memegang paket itu dengan tangan gemetar. Rasanya berat, tapi entah kenapa dia yakin isinya adalah jawaban dari semua kekacauan ini. "Mas, terus baca mantranya!" Dani berteriak sambil mencoba membuka paket itu. Dimas terus membaca meskipun tubuhnya gemetar karena makhluk itu makin mendekat. Suara mantra mulai terdengar seperti gema di seluruh kuburan. Ketika Dani akhirnya berhasil membuka paket, isinya membuatnya membeku. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil yang tampak sangat tua, penuh ukiran aneh yang enggak dikenalnya. Kotak itu terasa panas di tangan Dani, tapi yang bikin dia lebih panik adalah suara-suara yang mulai terdengar dari dalam kotak. Suara rintihan, tangisan, bahkan jeritan yang memekakan telinga. Makhluk itu langsung menghentikan langkahnya. Matanya tertuju pada kotak tersebut. "Berikan itu padaku," teriaknya dengan nada penuh keputusasaan. Dani sadar bahwa kotak itu adalah kunci kekuatan makhluk itu. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat, membukanya. "Dan jangan buka, kita nggak tahu apa yang bakal keluar," teriak Dimas. Tapi Dani nggak punya pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, dia membuka kotak itu dan dari dalamnya keluar cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya dari kotak itu melesat ke langit, menembus kegelapan malam. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai berubah menjadi asap hitam. "Tidak, kau tidak tahu apa yang kau lakukan," teriak makhluk itu. Dani mundur sambil menutupi matanya dari cahaya. Tapi cahaya itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Dari dalamnya muncul bayangan-bayangan lain, makhluk-makhluk yang lebih kecil, tapi sama menyeramkannya. "Dan apa yang udah lu buka?" Dimas berbisik dengan wajah pucat. Dani tidak tahu harus menjawab apa. Kotak itu ternyata bukan hanya kunci untuk menghentikan makhluk itu, tapi juga untuk membebaskan sesuatu yang lebih buruk. Bayangan-bayangan itu mulai menyebar, bergerak cepat ke arah kuburan lain. Suara rintihan dan jeritan memenuhi udara. Makhluk utama yang tadi meneror mereka tampak ketakutan. Kalian sudah membebaskan mereka semua. Ini akhir dari segalanya." Makhluk itu akhirnya menghilang, meninggalkan Dani dan Dimas yang terdiam dalam ketakutan. Tapi masalahnya, mereka sekarang harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, menghampiri Dani dan Dimas. Salah satu bayangan melompat ke arah Dimas, membuatnya terjatuh. Dani mencoba menolong, tapi bayangan lain menyerangnya dari samping. "Mas, kita harus keluar dari sini," teriak Dani sambil menarik Dimas. Tapi sebelum mereka bisa lari, salah satu bayangan mulai berbicara dengan suara yang menyeramkan. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah membuka gerbang ini. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Dani mencoba melawan dengan kotak itu. Dia mengarahkannya ke bayangan-bayangan tersebut, berharap cahaya bisa menghentikan mereka.
Tapi kotak itu sudah tidak menyala lagi. Dan itu nggak ngaruh lagi. Dimas panik. Mereka berlari menuju jalan keluar kuburan, tapi bayangan-bayangan itu terus mengejar, melayang cepat di udara. Dani tahu mereka tidak akan bisa lari selamanya. Dia harus menemukan cara untuk menutup kotak itu dan menghentikan semua ini. Mereka akhirnya sampai di luar area kuburan, tapi bayangan-bayangan itu tetap mengejar. Dani teringat sesuatu yang tertulis di buku catatan Pak Rudi. Gerbang hanya bisa ditutup oleh penerus dengan pengorbanan terakhir. Dimas, gue rasa gue tahu apa yang harus dilakukan, kata Dani sambil berhenti berlari. Lu mau ngorbanin diri lu? Gila lu, Dan. Kita pasti bisa cari cara lain. Tapi nggak ada waktu, Mas. Kalau gua nggak tutup ini sekarang, mereka bakal terus memburu kita, bahkan mungkin orang lain. Dani membuka kotak itu lagi, kali ini dengan tekad yang bulat. Dia membaca mantra yang ada di buku catatan Pak Rudi. Suara Dani menggema di udara, dan perlahan-lahan, cahaya kembali keluar dari kotak itu. Bayangan-bayangan itu mulai terlihat kesakitan. Mereka menjerit, berusaha kabur. Tapi cahaya dari kotak itu menyedot mereka satu persatu. Tapi ada satu masalah. Cahaya itu juga mulai menarik Dani ke dalamnya. Dimas mencoba menarik Dani, tapi kekuatan dari kotak itu terlalu besar. Dani menoleh ke arah Dimas dengan senyuman kecil. Mas, gue rasa ini memang udah takdir gue. Lu harus kabur sekarang. Enggak, Dan. Gue nggak bakal ninggalin lu. Dimas berusaha menarik tangan Dani sekuat tenaga. Tapi Dani tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Dia melepaskan pegangan Dimas. Ceritain semuanya ke orang lain, Mas. Biar nggak ada yang ngalamin ini lagi. Dimas hanya bisa melihat ketika cahaya dari kotak itu menyelimuti Dani sepenuhnya. Bayangan-bayangan terakhir menghilang bersama Dani, dan kotak itu menutup sendiri, meninggalkan keheningan yang mencekam. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dimas mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi bayangan tentang Dani dan malam mengerikan itu terus menghantuinya. Suatu malam, ketika dia sedang duduk di kamar kos, ada ketukan di pintu. Dimas membuka pintu dengan hati-hati. Di sana tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai ada sebuah paket kecil. Paket itu tampak familiar. Bungkusnya coklat lusuh dan di atasnya tertulis, "Untuk Dimas."